Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita sudah berkali-kali pasti mendengarkan kisah Maria dan Marta. Jadi saya agak bingung nih, bagaimana saya harus menjawabnya? Pasti Bapak Ibu sudah hafal kan? Siapa yang dianggap baik? Ya Maria, diomong Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, tidak akan diambil darinya. Tapi walaupun begitu, ayo kita gali lagi lebih dalam. Supaya kita mendapatkan mutiara untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena saya tadi katakan kalau tema kita adalah belajar. Belajar mendengarnya sebelum melayaninya, dan buat saya pelayanan itu bukan cuma di gereja. Diakon pelayan, diaken pelayan. Diakonia bentuk pelayanannya. Itu ada di setiap kita, artinya jiwa pelayanan dan seorang pelayan itu ada di mana-mana. Coba kita pahami situasinya dalam zamannya Yesus itu ya. Maria disebutkan sebagai seorang yang melakukan yang terbaik, mengambil bagian yang terbaik, karena pada zaman itu kalau ada tamu agung, kalau ada guru, orang rumah yang dimana dihadiri itu, yang didatangi tamu agung itu harus merendahkan diri, mendengarkan, memperhatikan apa yang akan dikatakan, apa yang dimaui oleh tamu agung itu. Kira-kira kalau nonton film silat itu gambarannya, kalau ada utusan kerajaan datang, lalu membawa perintah di kain yang digulung itu, lalu orang itu harus tunduk mendengarkan perintah walaupun orang rajanya nggak ada. Nah begitu kira-kira situasinya. Dan yang lebih dramatis sekali artinya gini, Maria dan Marta ini kan kakak adik, saudaraan. Tetapi Marta merasa lebih baik, lebih hebat dari si Maria. Kalau pakai bahasa aslinya ini, kalimat ini merupakan hardikan. Tuhan. Jadi kalimat itu hardikan, jadi menghardik Yesus. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kurang ajar Marta ini pada zamannya. Tamu agung dibentak, diatur, diperintahkan. Tuhan. Nah kalau pakai bahasa aslinya juga, Yesus pun akhirnya membentak Marta juga. Tata bahasanya itu yang Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Coba saya lompat dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang merasa tidak dihargai ketika bekerja di rumah, ngurus suami, ngurus istri, memperhatikan kebutuhan rumah tangga kita, makanan, lalu kita ngedumel, aku sudah melakukan yang terbaik, nggak ada yang peduli. Ini keluarga di rumah ini kan juga membiarkan aku kayak pembantu, membiarkan aku melakukan, jangan. Ketika kita merasa diri paling hebat, paling benar, Tuhan menghardik kita dengan caranya. Bacaan kita mengatakan, menegaskan, Marta ngapain sih kamu ribet amat dengan apa yang kamu anggap perlu? Belum tentu aku mau kok apa yang kamu lakukan. Marta sibuk sekali melayaninya betul. Tapi spirit, dorongan yang melayani Marta itu tidak betul. Dia pengen melayani Tuhan, tetapi dampaknya akhirnya marah kepada yang dilayani. Aku kerja untukmu Tuhan, melakukan ngurus, mungkin
kalau saya gambarin waktu itu Marta nih sibuk. Zaman itu makanannya apa ya? Grace, zaman itu kira-kira. Kurma lah, kurma, bungkus nyuci kurma, kurma kok dicuci, ya hancur loh. Roti kane mungkin, prata mungkin, ya kan yang dibakar-bakar itu ya, roti gede. Gojak gajik, dapur, nyalain tungku, buat Tuhan semuanya. Tapi kata Tuhan, aku ini tamu agung, aku nggak butuh makan. Perhatikan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, artinya bahwa Yesus ini dalam rombongan besar, pasti ia juga sedia makanan. Ngapain kamu persiapkan yang kurang penting? Aku pasti bawa makanan dong. Aku sama murid-muridku dari kota ke kota. Udahlah, dengarkan aku dulu. Kalau aku katakan kamu masak, masak. Kalau aku katakan enggak, aku ingin mengatakan sesuatu. Itu yang dilakukan oleh Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, saudara Tuhan, yuk. Dalam situasi yang sedang kita hadapi, kita lebih banyak mendengar. Mendengar apa mau Tuhan yang aku lakukan di dalam rumah tanggaku, pekerjaanku, pelayananku. Agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Agar Tuhan sungguh-sungguh mewujudkan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Dengar dulu deh. Sarah dalam usia lanjutnya mendengar berita bahagia. Tahun depan kami datang lagi, istrimu Sarah akan mengandung, akan melahirkan anak. Sarah mendengar. Ingin mendengar apa yang dikatakan Allah. Dan mendengar itu adalah salah satu karakter orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya artinya bahwa ia juga mendengarkan kebenaran dulu. Orang yang mendengarkan kebenaran dan akan melakukan kebenaran. Ia tidak menyebarkan fitnah, tidak memandang orang lain hina, tetapi ia takut akan Tuhan. Tidak bikin rugi orang. Orang yang mendengarkan kehendak Tuhan akan melakukan juga kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari mendengar Tuhan. Caranya gimana Pak? Ya takut kalau tiba-tiba Tuhan ngomong, enggak. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Memahami apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Caranya dengan ketika apa yang kita lakukan tidak diberikan respon yang baik. Padahal kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Jangan seperti Marta yang ngomel, menghardik Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan yang baik. Apa yang aku dapatkan, kesusahan ini, sakit itu, dan pergumulan ini dan terusnya. Aku sudah korban waktu, korban harta,
korban perasaan juga. Tapi itu nggak ada yang peduli sama saya. Tuhan juga nggak peduli, diam aja ngeliat orang yang malas-malas ini. Belajar mendengarkan Tuhan. Seperti yang dilakukan pemazmur, dia akan melakukan kebaikan. Tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tidak memandang rendah orang, tidak bikin rugi orang. Mazmur Daud. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, belajar mendengar sebelum melayaninya, membuat kita nih mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau aku mengusahakan kebaikan untuk keluargaku, orang-orang di sekitarku, apakah aku happy? Apakah aku bahagia? Aku tujuannya baik kok, hasilnya nggak baik, ya nggak apa-apa. Tuhan pasti akan menjagaku kok. Rasul Paulus juga negasin itu kok. Kalau kamu melakukan apa yang baik, yakinilah itu. Sukacitalah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Spiritualitas pelayan ini kan banyak digembar-gemborkan. Ada servant leadership, begitu ya Pak Herbert ya? Kepemimpinan yang menghamba mungkin di perusahaan-perusahaan ada. Dan seorang pelayan ini misalkan dalam relasi pengusaha dan pekerja, kalau sama-sama ingin menjadi pelayan, bukan untuk menguasai yang lainnya. Situasi 2 tahun ini mungkin gonjang-ganjing ekonomi. Saya mengacungkan 2 jempol saya kepada para pemilik modal, para pemilik perusahaan yang tidak hanya melakukan rutinitas pekerjaannya dengan melihat karyawannya itu sebagai karyawan saja, pekerja saja, tetapi juga melihatnya sebagai keluarga. Teguran dengan hangat. Saya menggambarkan kalau Marta ini ngomong ke Maria, Mar, ayo dong bantuin aku Mar. Aku ribet nih sendirian aja. Mungkin ceritanya akan beda. Mungkin Yesus akan memuji Marta. Kamu hebat Marta. Kerja tidak mempermalukan orang lah. Kamu sekarang menghardik. Mungkin begitu. Kembali, situasi yang sedang kita sulit ini hadapi, semua sulit Bapak Ibu saya tahu. Yuk kita melihat orang-orang di sekitar kita itu dengan semangat untuk melayani. Mendengarkan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam perusahaanku, dalam tempat kerjaku, dalam gerejaku, dalam rumah tanggaku. Apa yang ingin Tuhan katakan. Dan aku ingin melayani Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan, motivasinya ada di hadapan Allah. Itu juga yang selalu membuat saya takut. Kenapa? Pakai jubah gagah. Wah Ibu Nani kalau ngomong saya gagah pasti gak setuju Bu ya. Gak apa-apa. Tapi apakah betul saya ini seorang pendeta yang baik? Tuhan yang tahu. Dan saya siap-siap kalau diomong. Jim. Kamu sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, tapi kamu tidak menyatakan apa yang aku inginkan. Contoh tuh pelayan si Anu. Yang duduk sebelum melakukan sesuatu itu memahami apa yang ingin Allah lakukan dalam hidupnya. Mari,
Hari ini kita diajar kembali untuk mendengar apa yang ingin Allah nyatakan pada kita sebelum kita melakukan sesuatu di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan. Sehingga nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kita layani, dimuliakan. Amin.